Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada Hairina dan teman saya Meliana Esmita akan menyampaikan kisah Nabi Zulkifli dan manajemen syariahnya. Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan anak dari Nabi Ayub alaihissalam dan Rahmah, yang berarti beliau merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kenabian ayahnya Nabi Ayub alaihissalam. Mukjizat Nabi Zulkifli alaihissalam. Pada riwayat hidup kisah Nabi Zulkifli, ia merupakan putra Nabi Ayub yang telah terselamatkan dari runtuhnya rumah Nabi Ayub yang telah menewaskan semua anaknya. Masa kecil Nabi Zulkifli sebenarnya ia bernama Syardan yang berarti orang sabar. Nah, sejak kecil Nabi Zulkifli tidak pernah berbohong dengan semua janji yang telah ia ucapkan. Beliau selalu menepati apa yang telah ia janjikan, sehingga membuat orang-orang yang ada di sekelilingnya sangat senang dengannya. Di saat beliau mendapatkan cobaan yang diberikan Allah, tidak pernah ia sedikit pun mengeluh. Nabi Zulkifli lebih mendekatkan dirinya dengan penuh iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah kesabaran yang dimiliki Nabi Zulkifli alaihissalam telah diabadikan dalam Al-Quran pada surat Al-Anbiya ayat 85-8. Kesabaran yang dimiliki Nabi Zulkifli di suatu saat membuatnya menjadi seorang raja seperti apa yang diucapkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Semua keturunannya akan menjadi pemimpin serta panutan bagi semua kaumnya. Nabi Zulkifli ini merupakan orang yang sangat taat beribadah. Ia melakukan sholat kepada Allah sebanyak 100 kali sehari. Selain itu, ia juga merupakan seseorang yang teguh akan pendiriannya, penyabar dan sangat jujur dalam berperilaku kesehariannya. Mukjizat Nabi Zulkifli mencalonkan diri menjadi raja. Dengan perkataannya yang berwibawa, sehingga membuat rakyatnya terdiam dengan hikmat mendengarkan raja berbicara menyampaikan. Kemudian setelah menyampaikan persyaratan untuk menjadi seorang raja kepada rakyatnya, Raja Ilyasa memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk mengangkat tangan. Tetapi dari sekian banyak rakyat yang berkumpul, tidak ada yang berani mengangkat tangan. Mereka semua menganggap persyaratan yang diberikan sang raja sangat berat untuk dilakukan. Beberapa waktu kemudian dari tengah kerumunan, tiba-tiba ada seorang pemuda yang mengangkat tangannya. Dan ternyata pemuda itu adalah Nabi Zulkifli alaihissalam. Dengan suara yang lantang, Nabi Zulkifli alaihissalam berkata di tengah-tengah kerumunan masyarakat, "Hamba sanggup melakukan puasa di waktu siang hari dan melakukan ibadah pada waktu malam hari." Begitulah yang diucapkan oleh Nabi Zulkifli. Hadirin dan raja ada di sana terkejut dengan apa yang disampaikan Nabi Zulkifli alaihissalam. Mereka tidak yakin akan kemampuan atas persyaratan yang disampaikan raja. Karena Nabi Zulkifli pada saat itu yang masih sangat muda usianya. Kemudian raja berkata kepada Nabi Zulkifli alaihissalam, "Wahai anak muda, jangan kamu bermain-main dengan ucapan yang telah aku sampaikan. Sayembara ini merupakan untuk kepentingan negeri dan kepentingan rakyat." Kemudian dengan tenangnya Nabi Zulkifli alaihissalam yang menginjak usianya yang masih muda melangkah maju menuju hadapan sang Raja Ilyasa. "Wahai Raja Ilyasa, junjungan hamba, saya tidak bermain-main dalam berkata. Saya akan berusaha melakukan semua persyaratan yang Paduka telah berikan." Raja yang awalnya ragu dan tidak menerima Nabi Zulkifli yang mencalonkan diri menjadi raja karena faktor usianya yang masih muda. Namun Raja Ilyasa mempunyai pikiran bahwa anak muda itu kelak bisa untuk memerintahkan rakyatnya dengan penuh kebijakan. Adapun kisah mukjizat Nabi Zulkifli alaihissalam menjadi raja. Pada saat Nabi Zulkifli diangkat menjadi raja, Nabi Zulkifli masih berumur sangat muda, sehingga para hadirin dan raja yang ada di sana terkejut dengan apa yang disampaikan Nabi Zulkifli. Mereka tidak yakin akan kemampuan atas persyaratan yang disampaikan raja, karena Nabi Zulkifli alaihissalam pada saat itu yang masih sangat muda usianya. Dan akhirnya Nabi Zulkifli alaihissalam telah menjadi raja, menggantikan Nabi Ilyasa alaihissalam yang sudah tua.
Ia berpuasa pada siang hari dan melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat malam hari. Ia jalani hari-harinya di istana dengan penuh kesabaran, keimanan, dan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya kepada Raja Ilyasa saat mencalonkan menjadi raja. Nabi Zulkifli juga sangat pandai menyusun waktu. Dan urusan-urusan untuk kemakmuran rakyat ia selesaikan secara baik dan adil tanpa menimbulkan konflik baru. Ia tidak pernah membeda-bedakan rakyatnya, semua diperlakukan sama. Walau demikian, Raja Zulkifli ini sabar dalam menjalani hari-harinya dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dalam melakukan ibadah dan puasa. Nabi Zulkifli ini dikenal sangat sabar dan tidak pernah marah. Adapun kisah di mana seorang Nabi Zulkifli alaihissalam digoda oleh iblis karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikannya ujian melalui setan yang berkeinginan untuk menggoyahkan iman dan ketakwaannya. Di suatu malam hari di saat Nabi Zulkifli alaihissalam mau tidur, iblis menjelma menjadi seorang musafir laki-laki tua. Iblis mencoba menggoda kesabaran dan keimanan Nabi Zulkifli alaihissalam sebagai tamunya di tengah malam. Iblis yang menyamar sebagai laki-laki tua itu memaksa penjaga kerajaan Nabi Zulkifli untuk masuk ke dalam menemui Nabi Zulkifli. Hingga pada akhirnya laki-laki tua itu diizinkan memasuki istana. Nah, pada saat itu iblis mengadu apa yang terjadi di negerinya. Kemudian Nabi Zulkifli menyuruh tamunya tersebut untuk datang lagi pada besok malam setelah menyelesaikan permasalahan tersebut. Tetapi tamu itu mengingkari dengan datang besok siangnya. Tamu tersebut tetap mengadukan seperti apa yang diadukan pada hari pertama. Nah, pada hari ketiga, iblis datang lagi. Dan saat itu ia tidak dapat mendapat tanggapan dari Nabi Zulkifli alaihissalam. Dan akhirnya pun iblis yang menyamar sebagai laki-laki tua itu menyelinap masuk, menembus pintu, dan menunjukkan diri aslinya kepada Nabi Zulkifli. Mengetahui wujud asli iblis itu, Nabi Zulkifli sangat terkejut. Dan pada akhirnya ia mengetahui bahwa iblis itu mencoba untuk membuatnya marah. Namun setan gagal membuat Nabi Zulkifli marah karena keberhasilannya menahan amarah. Pada umur yang ke-95 tahun, Nabi Zulkifli alaihissalam wafat di Damaskus, negeri Syria. Jadi teman-teman, dari kisah Nabi Zulkifli tersebut dapat kita ambil 3 sifat yang wajib kita teladani. Yang pertama, tidak pernah berbohong dan selalu menepati janji. Yang kedua, taat beribadah. Dan yang ketiga, teguh pendirian dan sabar. Itulah kisah Nabi Zulkifli alaihissalam yang sifatnya wajib kita contoh. Semoga video ini bermanfaat bagi yang mendengar dan menonton. Kami Ade dan Mita selaku yang membuat video pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.